pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sedikit tentang materi matematika, yaitu tentang persamaan trigonometri. Namun sebelumnya kita akan dahului dulu dengan sebuah pertanyaan ya, karena banyak yang mengajukan sebuah pertanyaan, kira-kira manfaat dari belajar persamaan trigonometri ini apa nanti ke depannya gitu ya. Jadi pertama, manfaat dari belajar trigonometri sangat banyak sekali ya. Pertama yaitu bisa kita mengukur ketinggian air laut, bisa mengukur tinggi-tinggi gedung yang mencakar langit ya kan. Kemudian tentunya yang bermanfaat bagi muslim yaitu adalah kita bisa menentukan arah kiblat. Nah, lalu bagaimana ceritanya kenapa bisa trigonometri ini bisa mengukur arah kiblat ya. Jadi ceritanya ya, ilmu yang mengatur atau mengukur arah kiblat ini dalam ilmu astronomi dikenal dengan istilah ilmu segitiga bola atau ilmu trigonometri bola ya. Pertama kali ilmu ini dikenal dan diketahui dari seorang ilmuwan Islam yang bernama Al-Batani dan Al-Khawarizmi. Kemudian hingga pada saat ini dikenal dengan ilmu geodesi ya, ilmu tentang bumi. Kemudian bagaimana hubungannya dengan arah kiblat? Ternyata ya, seperti kita ketahui bahwasanya arah itu adalah jarak terpendek suatu titik terhadap titik lain yang akan kita tuju gitu kan. Jadi arah kiblat adalah jarak terpendek dari suatu titik ya, terhadap Ka'bah yang ada di Mekah, dan kita tentukan derajat yang akan terbentuk dari titik yang ada di suatu permukaan bumi terhadap Ka'bah berapa. Nah, itulah yang disebut dengan arah kiblat gitu kan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Apabila kita berada di suatu titik di muka bumi, lalu kita hubungkan terhadap Ka'bah, maka akan membentuk suatu garis lintasan terpendek, dan lintasan ini membentuk lengkungan karena bumi ini kita tahu adalah bumi bulat bentuknya. Jadi garisnya ataupun jaraknya juga membentuk lingkungan atau seperti busur yang besar gitu kan. Kita juga harus menentukan titik yang berada di utara untuk menentukan arah kiblat. Dan seperti yang kita tahu berdasarkan Global Position System atau seperti kita kenal dengan GPS, bahwasanya posisi Ka'bah itu berada di posisi 21 derajat 25 menit busur lintang utara dan 39 derajat 50 menit busur timur. Nah, berdasarkan posisi Ka'bah ini dan posisi kita yang berada di muka bumi dan suatu sudut yang terbentuk antara posisi kita dan Ka'bah yang dilihat dari kutub utara ya, dan dari sudut kutub utara inilah kita akan menghitung berapa sudut yang terbentuk antara posisi kita yang ada di muka bumi ini terhadap Ka'bah yang ada di Mekah, dan sudut yang terbentuk itulah yang disebut dengan arah kiblat. Nah, berdasarkan informasi ini ya, jelas ternyata kita bisa mengukur arah kiblat nantinya ketika kita sudah mempelajari ilmu tentang trigonometri, yaitu khususnya tentang kalau kita lanjut nanti di astronomi itu tentang trigonometri bola ya. Jadi dimanapun posisi kita berada ya, kita bisa menentukan arah kiblat ya, berapa besar derajat ataupun berapa besar sudut yang terbentuk untuk kita menentukan kiblat kita kemana. Kita berada di benua Eropa, baik kita berada di benua Asia maupun berada di benua Afrika dan sebagainya. Nah, berdasarkan keterangan ini ya, jelas sudah bahwasanya ilmu trigonometri itu sangat banyak manfaatnya dan tidak bisa disebutkan satu persatu dan tidak mungkin dipelajari apabila tidak bermanfaat. Jadi mari sama-sama kita bersemangat untuk belajar trigonometri kali ini. Oke, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah ini bagi yang ada pertanyaan dan ada hal-hal yang belum jelas ya. Oke, mari kita simak video pembelajaran kali ini. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang identitas trigonometri yang merupakan submateri dari persamaan trigonometri. Mari kita perhatikan penjelasannya berikut. Pertama, kita akan bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan identitas trigonometri.
Adapun yang dimaksud dengan antara sisi dan sudut adalah apabila suatu segitiga siku-siku memiliki sudut lancip X, maka kita dapat mengambil hubungan antara sisi dengan sisi yang lainnya. Misalkan sisi tinggi dengan sisi alas, sisi tinggi dengan sisi miring, kemudian sisi alas dengan sisi miring. Sehingga dari kedua pengertian ini kita akan bisa menyimpulkan yang dimaksud dengan identitas trigonometri adalah suatu keterhubungan yang memuat fungsi-fungsi trigonometri dan bernilai benar untuk setiap penggantian parabelnya dan perlu dibuktikan kebenarannya. Jadi jelas ya, fungsi-fungsinya di sini adalah trigonometri ya, fungsi trigonometri. Dan ketika kita memasukkan variabel dari fungsi trigonometri mengakibatkan keterhubungan tersebut bernilai benar dan masih perlu dibuktikan kebenarannya. Jadi, pada pertemuan kali ini, sedikit banyaknya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuktikan identitas trigonometri. Selanjutnya, kita akan mengenali identitas trigonometri dasar. Pada pertemuan sebelumnya, di kelas 10 Matematika Wajib, tentunya kalian sudah pernah belajar tentang hubungan antara sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Ya, kita misalkan di sini terdapat sebuah segitiga siku-siku di mana alasnya adalah B, tingginya adalah A, dan sisi miringnya adalah C. Kemudian sudutnya kita beri nama X. Oke. Maka berlaku hubungan sebagai berikut. Ya, keenam ini semuanya adalah identitas trigonometri dasar yang sebenarnya kalian sudah pelajari di bangku kelas 10 kemarin. Ya, kita tandai ya supaya lebih jelas. Ya, pertama sin X, yaitu sin demi ya atau d per mi, yaitu sama dengan, bisa kita tulis sini, kita lanjutkan. D-nya adalah A dan mi-nya adalah C. Ya, depan maksudnya adalah depan dari X ya, dari sudut ini. Kemudian miring ya sisi miring. Kemudian yang cos adalah cos sami atau kita tulis di sini sa-nya adalah B, samping dari sudut ini maksudnya. Sa-nya adalah B. Kemudian miringnya adalah C. Kemudian tan desa, D-nya adalah A, sa-nya adalah B. Selanjutnya yang keempat yaitu kosek. Kosek juga kita tahu sudah belajar ya, seharusnya itu adalah kebalikan dari sin. Kosek X sama dengan 1 per sin, yaitu kalau sin demi, kosek menjadi mide ya. Mi-nya adalah C, D-nya adalah A. Kemudian begitu juga dengan yang ini. Sekan itu adalah kebalikan dari cos ya, yaitu misa. Mi-nya adalah C, sa-nya adalah B. Kemudian kotan itu adalah kebalikan dari tan, yaitu sade ya. Sa-nya adalah B, D-nya adalah A. Ya, ini adalah identitas trigonometri dasar yang sebenarnya sudah kita pelajari di kelas 10 kemarin. Dan kali ini kita akan menambah beberapa identitas trigonometri dasar lainnya untuk melengkapi identitas trigonometri dasar yang sudah kita pelajari ini. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan di sini yang sudah kita temukan tadi, dan ini akan menjadi panduan kita untuk membahas materi berikutnya. Oke, dari segitiga ini, dari segitiga siku-siku ini dengan sudutnya adalah X, berdasarkan teorema Pythagoras ya, kita tahu bahwasanya A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Benar ya? Oke. Kemudian di sini kita tulis satu lagi. A kuadrat ditambah B kuadrat
sama dengan C kuadrat. Oke, satu lagi kita tulis di sini ya, kita ingin bermain-main ya dengan rumus yang sama. Kira-kira hasilnya nanti sama atau berbeda ya. Ya, kita akan lanjutkan ya. Ini adalah teorema Pythagoras, yaitu tinggi dikuadratkan ditambah dengan sisi alas dikuadratkan, hasilnya adalah sisi miring dikuadratkan ya. Itu ada 3. Nah, apa maksudnya ini? Ya, kita perhatikan baik-baik. Kita akan menemukan identitas trigonometri dasar selain yang 6 ini ya. Perhatikan. Apa jadinya kira-kira ketika rumus ini saya akan bagikan dengan C kuadrat ya. Kira-kira apa jadinya? Oke, kita tulis saja ya. A kuadrat per C kuadrat ditambah B kuadrat per C kuadrat itu sama dengan C kuadrat per C kuadrat. Nah, benar ya? Oke, ini bisa kita coret tentunya karena C kuadrat per C kuadrat adalah 1 ya. Oke, ini jadi A per C ya, kuadratnya kita keluarkan saja ya, ditambah B per C juga kuadratnya kita keluarkan, itu sama dengan 1 ya. Perhatikan ya, tadi kita sudah ketemu A per C itu apa? A per C adalah sin, bisa kita tulis di sini sin ya, kuadratnya kita tulis di atas sin ya, sin kuadrat X ya, sin X karena di sini ada kuadrat jadi sin kuadrat X ya. Catatan bahwasanya untuk penulisan kuadrat pada trigonometri itu, misalkan kita menulis sin ya, sin kuadrat X itu begini, itu sama saja maknanya dengan sin X dikuadratkan begini ya, sama ya. Tapi biasanya lumrahnya ditulis seperti ini. Oke ya. Ditambah B per C. B per C itu apa? Cos ya. Jadi cos kuadrat X ya, sama dengan 1 ya. Jadi inilah kita ketemukan barusan bahwasanya identitas trigonometri dasar salah satunya adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Oke, selanjutnya yang ketiga. Apa jadinya? Teorema Pythagoras ini kita bagi semuanya dengan A kuadrat. Oke, kita tulis A kuadrat per A kuadrat tambah B kuadrat per A kuadrat sama dengan C kuadrat per A kuadrat. Ya, bisa kita coret. Jadi 1 ditambah B per A adalah, ya kita tulis dulu ya,
B per A kuadrat. Kemudian C per A kuadrat. Oke, selanjutnya 1 ditambah B per A itu adalah kotan ya. Kotan kuadrat X sama dengan C per A adalah kosekan ya, kosekan kosek kuadrat X. Ya, kita rubah posisinya supaya lebih simpel dan menyerupai bentuk yang kedua ya. Kotan kuadrat X ditambah 1 itu sama dengan kosek kuadrat X. Ya, ini dia unitas trigonometri yang baru saja kita temukan, sudah ada 3 ya. Kemudian masih ada satu lagi yang perlu kita buktikan atau kita cari ya. Kita ketahui bahwasanya dari tan ini ya, tan X itu adalah A per B ya. Nah, dari tan ini ternyata kita bisa menemukan rumus identitas yang lainnya ya. Dengan syarat ya, A per B ini pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi dengan sisi miring ya, yaitu C per C. Oke, apa jadinya? Ya, ini sama dengan A dibagi C, kita tulis di sini A per C per yang ini ya, dibedain per yang pendek dengan per yang panjang, B per C ya, B bagi C yaitu B per C ya. Kemudian bisa kita tulis ini A per C adalah sin ya, sin X. Kemudian B per C adalah cos X per cos X. Ya, jadi kita temukan identitas trigonometri berikutnya adalah ternyata tan X itu sama dengan sin X per cos X. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menemukan seluruhnya tentang identitas trigonometri yang dasar. Jadi ada berapa? 6 ditambah 3 9 tambah 1 10. Jadi ada 10 identitas trigonometri dasar yang harus kita kuasai di awal pertemuan ini. Contoh soal 1. Buktikanlah identitas trigonometri berikut. Kotan X sama dengan sekan X dikali cos X per tan X. Oke, ini adalah sebuah identitas, namun bukan identitas trigonometri dasar ya. Dan kita disuruh untuk membuktikan identitas trigonometri ini. Ada beberapa langkah atau beberapa trik yang bisa kita lakukan untuk membuktikan sebuah identitas trigonometri. Pertama, ya, konsepnya adalah kita merubah ruas sebelah kiri ini sama persis seperti ruas sebelah kanan. Ya, ruas kiri kita rubah menjadi sama dengan ruas sebelah kanan, atau dibalik ya, kita kerjakan ruas sebelah kanan hingga pada akhirnya menjadi seperti ruas sebelah kiri. Kanan hingga pada akhirnya seperti ruas sebelah kiri. Oke, kita singkat KR. Oke. Dan ketiga triknya ya, ini trik pribadi ya. Usahakan kita yang mengerjakan antara kedua pilihan ini, itu kita pilih yang ruasnya bentuknya lebih rumit ya. Kalau di sini contohnya lebih rumit sebelah kanan ya.
dan kita akan kerjakan yang sebelah kanan menjadi sesimpel yang seruas sebelah kiri. Kita akan kerjakan ruas sebelah kanan sesimpel kita akan kerjakan ruas sebelah kanan menjadi sesimpel ruas sebelah kiri, yaitu sederhanakan ruas yang kompleks, maksudnya yang lebih lebih ribet gitu ya. Jadi kita boleh memilih ruas sebelah kiri, kita rubah menjadi ruas sebelah kanan, atau yang kedua ruas sebelah kanan menjadi ruas sebelah kiri, dan ketiga ini trik tambahan ya. Kalau ada kedua pilihan ini, kita lebih baik memilih, kita lihat terlebih dahulu yang kompleks yang mana ya. Maka sederhanakan ruas yang lebih kompleks. Untuk contoh ini kita akan mengerjakan ruas sebelah kanan terlebih dahulu ya, untuk menjadikan mirip seperti ruas sebelah kiri atau sama seperti ruas sebelah kiri. Nah, kita ambil yang cara kedua berarti. Oke, kita kerjakan di sini. Kotan X itu sama dengan sekan X dikali cos X per tan X ya. Oke, kita rubah. Tujuan akhir kita adalah menjadi bentuk kotan. Ya, tujuan akhir kita dalam bentuk kotan. Di sini sudah ada tan ya. Sudah dekat hubungannya, istilahnya begitu. Karena tan itu adalah 1 per kotan ya, atau kotan itu adalah 1 per tan ya. Jadi yang perlu kita rubah yaitu sekan ya, karena sekan itu ya bentuknya masih jauh dari kotan dan tan ya. Kita rubah di sini. Kotan X ya. Ruas sebelah kiri tetap saja tidak akan dirubah karena kita akan bergerak dari kanan menjadi ke kiri ya. Sekan itu adalah 1 per cos ya, berdasarkan sifat identitas trigonometri dasar yang sudah kita pelajari tadi. Dikali ya, dikali ini, dikali cos X ya. Kemudian per tan X. Oke, ini bisa kita coret ya. Akibatnya kotan X itu sama dengan ya, ini karena sudah habis jadi 1 per tan X ya. Kita ingat-ingat kembali identitas trigonometri dasarnya ya. 1 per tan X itu apa? 1 per tan X adalah kotan X ya, betul ya. Kotan X. Di sini juga adalah kotan X ya. Apakah sudah sama? Ya, sama. Ruas kiri dan ruas kanan sudah sama-sama dalam bentuk kotan. Maka kalau sudah seperti ini, maka inilah hasil akhirnya, dan perintahnya tadi adalah buktikanlah. Maka ini sudah terbukti. Mari kita buktikan kita adalah siswa yang rajin, ya kan? Mari kita buktikan kita adalah siswa yang pandai. Oke. Contoh berikutnya. Ya, kita kerjakan berikutnya. Contoh soal nomor 2. Buktikanlah identitas trigonometri cos X dikali sekan X dikurang cos X sama dengan sin kuadrat X. Ya, kita kerjakan terlebih dahulu nomor 2. Itu kita tulis di sini. Cos X sekan X dikurang cos X sama dengan sin kuadrat. Oke,
Kita lihat ya, yang lebih kompleks bentuknya yang mana? Ruas sebelah kiri ya. Maka kita kerjakan ruas sebelah kiri, kita bentuk menjadi seperti ruas sebelah kanan. Oke. Dan bentuk akhirnya tujuan kita adalah sin ya, sin. Kan di sini ada cos, ada secant, ada cos ya. Yang bisa dirubah dalam bentuk lain adalah secant ya. Secant itu lebih dekat hubungannya dengan cos ya. Oke, kita tulis seperti ini. Cos X 1 per cos X dikurang cos X sama dengan sin kuadrat X. Oke, ini kita kurangkan dalam kurung. Cos X tetap ya. Ini kita samakan penyebut. Cos X ini adalah 1 ya. Cos X bagi cos X ada 1 ya. 1 kali 1, 1. Kemudian di sini ada angka 1. Cos X dibagi 1 adalah cos X. Kemudian cos X dikali cos X adalah cos kuadrat ya. Dikurang cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X. Oke, 1 dikurang cos kuadrat X itu apa? Oke, kita ingat di sini. Sini ya. Bahwasanya yang baru saja kita buktikan bahwasanya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1 ya. Betul ya. Dan kalau kita ini pindahkan ruas ya. Sin kuadrat X ternyata itu sama dengan pindah ruas ya. 1 dikurang cos kuadrat X ya. Ini perlu kita ingat-ingat ya. Kalau ini ingat, ini pasti dapat gitu ya. Tinggal dibalik saja. Pokoknya yang berhubungan dengan kuadrat teringat dengan sifat identitas trigonometri yang ini. Oke, kita tulis di sini jadi cos X dalam kurung 1 kurang cos kuadrat X adalah sin kuadrat X. Sin kuadrat X per cos X. Kan gitu ya. Ini sama dengan sin kuadrat X. Ya, ruas sebelah kanan tetap saja terus. Kemudian ini bisa dicoret. Ya, sisanya apa? Sin kuadrat X sama dengan sin kuadrat X. Ya, sudah terbukti? Iya, sudah terbukti. Nah, ini dia jawabannya. Maka bisa kita tadi kasih tanda titik 3. Ini maksudnya adalah jadi, gitu ya. Disingkat dengan titik 3. Terbukti. Oke. Oke, mari buktikan kalau dirimu ya adalah siswa-siswa yang baik hati dan rajin menabung. Bukan ya, siswa yang pandai ya dan memperhatikan dari awal. Oke, kita akan mengerjakan soal nomor 3. Cos X dikali 1 ditambah tan kuadrat X sama dengan secant X. Oke, ini bisa kita kerjakan yang ruas sebelah kiri ya, karena bentuknya lebih kompleks daripada ruas sebelah kanan. Oke, kita tulis lagi cos X. Ingat, 1 tambah tan kuadrat X itu adalah ya, ingat kembali, buka lagi catatannya. 1 tambah tan kuadrat X adalah secant kuadrat X ya. Oke, sama dengan secant X. Oke, kemudian secant ini bisa kita rubah menjadi
Jadi sekan itu adalah kebalikan dari cos ya. Cos cos kuadrat X begini. Ya, sekan adalah 1 per cos, maka sekan kuadrat adalah 1 per cos kuadrat gitu. Sekan X. Oke, ini bisa kita coret. Sisa 1 per cos X. Yeah. Kemudian 1 per cos itu apa? 1 per cos ternyata adalah sekan X. Iya. Kita sudah menemukan atau sudah membuktikan bahwasanya cos X kali 1 tambah tan kuadrat X itu sama dengan sekan X, dan pembuktiannya ini dia. Nah, dan sampai di sini kita bisa beri tanda titik 3, terbukti. Alhamdulillah. Oke. Untuk nomor 4 ya, itu jadi PR atau jadi tugas ya. Tambah nomor 5 ya, tugasnya adalah cos X per sin kuadrat X dikurang 1 itu sama dengan min sekan X. Ya, ini PR ya, ingat ini PR. Jangan sampai dilupain. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bernilai ibadah dan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.